마누라. Scene diawali dengan adegan seorang anak bernama Baek Ah-jin yang sedang mengobati lukanya. Ah-jin meminta sang ayah agar jangan diam saja ketika dirinya dipukuli oleh si ibu yang seorang pecandu alkohol. Malam itu disaksikan oleh sang anak saat cuaca sedang turun hujan, si ayah yang juga sudah muak dengan kelakuan istrinya akhirnya melemparkan sang istri yang sedang teler dari atas tangga di luar rumahnya, supaya nanti polisi mengira kalau dia terjatuh saat sedang mabuk. Ketika mendekati ibunya yang saat itu masih bernafas, walau si ibu meminta tolong untuk diselamatkan, Ah-jin sama sekali tidak peduli karena dia sudah benar-benar membenci ibunya. Dan inilah Ah-jin sekarang. Dia tumbuh menjadi gadis yang cantik, bahkan berhasil menjadi seorang superstar yang dikagumi banyak orang. Tapi ternyata di balik kesuksesannya itu, selama ini Ah-jin yang seorang sosiopat selalu memanipulasi atau memanfaatkan para pria yang menyukainya untuk mencapai tujuannya. Dia tak pernah membunuh siapapun, tapi dia adalah dalang di balik pembunuhan yang terjadi. Cerita pun flashback ke tahun 2016 ketika Ah-jin masih SMA. Saat seorang guru bernama Bu Kwak yang sedang berulang tahun, tiba-tiba dia didatangi calon suaminya yang langsung menamparnya karena ternyata calon istrinya itu ketahuan berselingkuh. Dan berita perselingkuhan Bu Kwak pun tersebar di web sekolah yang menyebabkan dia diberhentikan dari sekolah tersebut. Dan ternyata semua itu adalah ulah Ah-jin yang sakit hati karena Bu Kwak selalu merendahkannya. 생일 축하드려요. Dalam menjalankan rencananya, Ah-jin dibantu oleh pria bernama Junso. Junso ini sangat menyukai Ah-jin sehingga dia bersedia melakukan apapun untuknya. Bahkan Junso rela mundur dari kelompok debat presiden dan memberikan posisinya kepada Ah-jin supaya Ah-jin bisa bergabung dengan kelompok tersebut. Temannya yang bernama Sung-hee yang tidak suka dengan hal itu, dia memberitahu teman-temannya kalau Ah-jin adalah anak yatim piatu miskin yang hidup sebatang kara. Kemudian karena berita itu menyebar ke seluruh sekolah, para orang tua murid pun keberatan jika Ah-jin mengikuti lomba debat, hingga akhirnya Ah-jin dikeluarkan dari kelompok debat tersebut. Saat itu Ah-jin terlihat tetap tenang, namun sebenarnya dia sedang menyusun rencana untuk membalas Sung-hee. Dimulai dari membalas surat Sung-hee untuk Junso dan mengajukan laporan sehingga tim debat didiskualifikasi. 우리 학교 전원 출전 불가통보 받았어. Sung-hee pun terlihat sangat marah, ditambah lagi mengetahui fakta bahwa Ah-jin lah yang telah membalas surat cintanya untuk Junso. 요즘은 너만 피곤해. Khawatir melihat Ah-jin basah kuyup dan menggigil, Junso segera membawanya ke UKS. Mereka bertemu dengan Jae-oh, yaitu orang yang selama ini menjadi mitra rahasia mereka. Awalnya Jae-oh menjadi bawahan mereka gara-gara Ah-jin memergokinya sedang mencuri. Alih-alih melaporkan hal itu, Ah-jin menjadikan kejadian itu sebagai kesempatan untuk menjadikan Jae-oh sebagai sekutunya. Sejak saat itu, Jae-oh selalu melakukan tugasnya sebagai seorang rentenir. Dia meminjamkan uang kepada teman-temannya dengan bunga yang sangat tinggi. Sialnya Jae-oh kurang hati-hati dengan ponselnya, sehingga ketika Sung-hee menemukan ponselnya yang jatuh dan tidak memakai pola, akhirnya bisnis rahasia mereka pun ketahuan. Dengan menelpon Ah-jin dari ponsel milik Jae-oh, Sung-hee akhirnya yakin kalau Ah-jin adalah bos Jae-oh. Kemudian untuk menyingkirkan Sung-hee, Junso bersedia berpura-pura jatuh cinta kepada Sung-hee supaya Sung-hee lengah dan tidak mengganggu Ah-jin. Sementara itu, Ah-jin dan Jae-oh juga telah menyusun rencana untuk besok. 내가 뭐 하면 되는지. Ah-jin diam-diam mencari tahu kode loker milik Sung-hee dan memberitahukannya kepada Jae-oh. Di waktu yang telah ditentukan, mereka pun mulai beraksi.
Jae-oh mengajak Sung-hee membolos di jam olahraga, mengarahkannya pergi ke kelas secara sembunyi-sembunyi. Termakan umpan Jae-oh di jam olahraga, Sung-hee berpura-pura sakit dan pergi ke kelas secara diam-diam. Sementara itu, Ah-jin pergi menemui guru seni. Sung-hee yang tiba di kelas pun diarahkan pergi ke ruang seni agar dia melihat Ah-jin yang sedang berduaan bersama guru seni seolah mereka sedang berpacaran. Sementara itu, Jae-oh memasukkan amplop uang iuran kelas untuk hadiah pernikahan guru mereka ke dalam loker Sung-hee. Singkat cerita, ketika amplop ketahuan sudah hilang, Sung-hee pun dituduh telah mencuri amplop itu karena tadi cuma dia yang ada di kelas. Merasa tidak bersalah, Sung-hee mengeluarkan semua isi tasnya. Lalu saat itu, Jae-oh langsung membuka paksa loker milik Sung-hee. Di sana, Jae-oh menemukan ponsel miliknya yang waktu itu terjatuh dan beberapa barang curian yang sengaja telah Jae-oh simpan bersama amplop uang yang hilang. Dengan bukti itu, Sung-hee tak bisa membela diri dan baru sadar kalau dirinya telah masuk ke dalam jebakan Ah-jin. Dalam kondisi terdesak itu, Sung-hee langsung memberitahu semua orang kalau sebenarnya Ah-jin adalah rentenir dan bahkan dia menjalin hubungan dengan guru seni. Namun karena tidak ada bukti dan Ah-jin menjelaskan kalau dia menemui guru seni hanya untuk membahas bimbingan konseling, semua orang menyebut Sung-hee pembohong dan pencuri. Video kejadian tersebut pun diunggah ke medsos dan menjadi viral. Hal itu membuat karir ayah Sung-hee yang seorang pengacara pun menjadi hancur. Lalu karena Sung-hee terus membanggakan ayahnya yang seorang pengacara, Ah-jin akhirnya memberitahu Sung-hee kalau ayahnya adalah selingkuhan Bu Kwak. Dengan informasi itu, Ah-jin mengancam Sung-hee supaya dia tidak berani lagi mengganggunya. 네가 내 표적이 되어줘서 즐거웠다. Setelah berhasil menyingkirkan Sung-hee, Ah-jin mendatangi tempat pemakaman ibunya. Di sana dia mengingat kejadian saat ibunya ditemukan meninggal oleh polisi. Si ayah saat itu berpura-pura sedih dan polisi pun sama sekali tidak mencurigainya. Kemudian Ah-jin dibawa ke rumah istri barunya yang bernama Bu Hwang, yang ternyata dia adalah ibunya Junso. Jadi Ah-jin dan Junso ini adalah saudara tiri. 난 백아진이야. Sialnya, ayah dan ibu tirinya sudah berencana akan menjadikan Ah-jin sebagai artis pipit. Ah-jin yang saat itu tidak sengaja mendengarnya terlihat sangat sedih sekaligus marah. Tapi karena masih kecil, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Adegan pun kembali ke masa sekarang. Ayah Ah-jin tiba-tiba datang ke sekolah dan bertemu dengan Sung-hee. Merasa itu adalah kesempatannya untuk menjatuhkan Ah-jin. Sung-hee membawa masuk si ayah ke sekolah dengan niat ingin mempermalukan Ah-jin di depan teman-temannya. Karena selama ini Ah-jin mengaku yatim piatu, Junso yang ada di sana langsung gercep membujuk si ayah untuk pergi dari sekolah tersebut. 너도 이 학교 다니는구나. 이 새끼. 건드린다고요. Melihat kejadian itu adalah ulah Sung-hee, Ah-jin dengan sengaja menjatuhkan buku milik Sung-hee yang berisi catatan semua siswa yang dia kasih nilai sesuai keinginannya. Gara-gara hal itu, Sung-hee akhirnya dibogem oleh teman-temannya. Sementara itu, Junso yang tahu ayah Ah-jin hanya akan pergi ketika sudah mendapatkan uang, akhirnya dia memberikan sejumlah uang kepada si ayah dengan syarat si ayah harus menjauh dari Ah-jin. Ah-jin yang ternyata juga sudah berada di sana ketahuan oleh si ayah yang tiba-tiba pamit pergi. Lalu tanpa diduga, Ah-jin dihampiri oleh Miri, seorang CEO Longstar yang terpikat akan kecantikannya. Miri ingin menjadikan Ah-jin seorang artis di bawah naungannya, namun saat itu Ah-jin langsung menolak dengan alasan tidak tertarik menjadi seorang artis. Di tempat lain, mendapat kabar kalau adiknya sedang disiksa sang ayah, Jae-oh langsung pulang ke rumah untuk menolong si adik.
Kewalahan menghadapi ayahnya yang jiganu kasurupan, Jae-oh pun tidak sengaja membunuh si ayah ketika sedang membela diri. Jae-oh yang saat itu tak tahu harus berbuat apa, segera mengirim si adik ke rumah bibinya. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, Jae-oh menelpon Ah-jin memberitahu kalau dia telah membunuh ayahnya. 내가 Di situasi itu, karena Ah-jin tahu ayah Jae-oh ini tak beda jauh jahatnya dengan ayahnya, Ah-jin terlihat memihak Jae-oh yang membuat Jae-oh berterima kasih karena Ah-jin telah membelanya. Di sekolah, Sung-hee yang mati-matian berusaha menjatuhkan Ah-jin, pada akhirnya dia kalah dan pindah ke sekolah lain. Dengan tersingkirnya Sung-hee dari sana, Ah-jin sekarang bisa menikmati masa SMA-nya dengan tenang. Beberapa musim berlalu, kini Ah-jin diterima di Fakultas Hukum ternama, sementara Jae-oh dihukum 3-5 tahun penjara. 할 부모로부터 어린 동생을 지키기 위한 Berpikir Ah-jin pasti memerlukan uang untuk biaya pendaftaran kuliahnya, Junso meminta tolong kakeknya yang kaya raya supaya si kakek bersedia meminjaminya uang. Tak disangka kakeknya sangat baik hati, Junso pun langsung memberikan uang itu kepada Ah-jin dengan alasan kalau dia mengajukan beasiswa atas nama Ah-jin dan kakeknya telah menyetujuinya. 해서는 나의 손주 노릇 좀 해보려고. Sialnya, sekarang ayah Ah-jin berhasil menemukan tempat tinggal putrinya, dan ketika Ah-jin pulang, si ayah langsung merampas uang pemberian Junso. Tak hanya merampas uang itu, si ayah yang pikarudeten pun menyiksa Ah-jin sampai babak belur. Dalam kondisi itu, tiba-tiba Ah-jin mengingat kenangannya bersama Junso. Ketika Junso kecil sakit, bukan sang ibu yang merawat Junso, tapi Ah-jinlah yang merawatnya. 대신 너 잠들 때까지는 옆에 있어줄게. Dan tanpa sengaja, Ah-jin tahu kalau Junso bukanlah anak kandung ayahnya yang seorang pewaris tunggal, melainkan anak sopir dari ayahnya yang merupakan selingkuhan ibunya. Mengetahui fakta itu, Ah-jin yang seorang pemberani untuk ukuran anak kecil, dia langsung mengancam Bu Hwang untuk mendapatkan keinginannya. 아저씨가 가신 거잖아요? 너 지금 나 협박하니? 좀 필요해요. 먼저 집에서 나올 이유 어때? Dia juga mulai memanipulasi Junso agar Junso percaya bahwa ibunya tidak pernah menyayanginya. Kalau si ibu sayang, tak mungkin dia membiarkan Junso yang sedang sakit sendirian. Mengetahui Ah-jin terus-menerus memanipulasi Junso dan bahkan berani memerasnya, Bu Hwang menyiksa Ah-jin dengan melelepkan kepalanya ke dalam bak mandi, yang tanpa sengaja hal itu disaksikan langsung oleh Junso, sehingga Junso semakin yakin kalau ibunya adalah orang yang sangat jahat. Junso pun semakin merasa bersalah ketika melihat Ah-jin mencoba bunuh diri. Akhirnya Junso tidak berdaya, dan tanpa sadar dia mulai mematuhi semua ucapan Ah-jin, bahkan berjanji akan melindunginya sampai kapanpun. Dan hal itu dilakukan Junso sampai sekarang. 내내 누워만 있었어. Gara-gara 3 hari tak sadarkan diri di rumah sakit setelah dipukuli ayahnya, Ah-jin yang telat daftar ulang akhirnya gagal masuk fakultas hukum, sehingga dia harus merelakan cita-citanya gara-gara punya ayah yang jahat dan pika sebelin. Di hari kelulusannya pun dia hanya datang seorang diri, sementara teman-temannya terlihat bahagia datang bersama orang tua mereka. Melihat Ah-jin berjalan sendirian, Junso terlihat menemaninya di belakang. Lalu saat itu tiba-tiba Ah-jin melihat seorang pria kuat baik hati yang sedang mengejar maling, dan dari situ muncullah pikiran jahat di benak Ah-jin yang ingin memanfaatkan pria itu demi kepentingannya.